Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada saat menjelang hari kiamat tiba, sejumlah sosok akan muncul di dunia. Mereka memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang untuk menggoda manusia khianat dan menolong hamba Allah. Siapakah mereka? Berikut ini adalah 5 sosok yang akan menggoda manusia menjelang hari kiamat tiba. Yang pertama, Dajjal. Dajjal merupakan sosok yang paling berbahaya yang muncul di akhir zaman. Kemunculannya akan membawa bencana iman yang luar biasa. Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kemampuan kepadanya, yakni bahawa ucapannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan mendapatkan banyak pengikut dan orang-orang yang menentangnya akan dibunuh. Kelak ia akan tewas di tangan Nabi Isa bin Maryam di gerbang Lut. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu pun Nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah Nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahawa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Dikeluarkan dalam Sahih Al-Jami As-Saghir. Syekh Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan rasa rakus yang luar biasa. Ya'juj dan Ma'juj telah ada pada masa Rasulullah SAW, namun terhalang oleh tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Kelak kehadiran Ya'juj dan Ma'juj akan mengakibatkan huru-hara dan kehancuran besar-besaran di permukaan bumi, hingga manusia lain yang tersisa harus bertahan di dalam benteng di atas sebuah bukit Tursina. Manusia yang tersisa bersama Nabi Isa alaihissalam, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelahlah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97.
Yang ketiga, dabbah. Dabbah adalah makhluk hewan yang melata yang muncul dari dalam bumi. Banyak perdebatan dari kalangan ulama. Ulama berdebat mengenai sosok ini, mulai dari pendapat bahawa ia berwujud anak unta Nabi Saleh, sampai sosok hewan yang bagian tubuhnya menyerupai campuran hewan-hewan lain. Tugas dari kemunculan dabbah adalah berbicara dengan manusia dan menandai mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Sesungguhnya tanda kiamat yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, yaitu barat, dan keluarnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha. Yang mana saja dari keduanya terjadi terlebih dahulu, maka yang lainnya menyusul setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan langsung dari Rasulullah SAW, memiliki nama yang sama dengan Rasulullah SAW dan nama ayah yang sama juga dengan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah akhlak dan memperbaiki keimanannya dalam waktu satu malam saja. Beliau kelak akan menyatukan kembali umat Islam di bawah satu komando pemimpin. Sebelum Nabi Isa bin Maryam turun dan membantunya mengalahkan Dajjal, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan hancur dunia, yaitu kiamat, sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki keturunanku yang namanya sama denganku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang hari kiamat tiba. Tugasnya adalah mengalahkan Dajjal. Dajjal yang telah merajai bumi dan membunuhnya di gerbang bab Lut Israel. Nabi Isa alaihissalam akan turun di sebuah menara putih dengan berpegangan pada dua sayap malaikat. Ia memiliki perawakan yang teduh dengan rambut lebat seakan-akan basah dan mengkilap. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai dua lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah 5 sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat tiba. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.